Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alita Nur Cikri dengan NIM 2201030008. Di sini saya akan mempersembahkan implementasi Pancasila dalam keperawatan. Pengertian Pancasila secara etimologis. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India. Dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila vokal I pendek artinya batu sendi. Dan pengertian Pancasila menurut KBBI adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini ada juga peran Pancasila keperawatan. Pancasila mengajarkan kita untuk memiliki etika, moral, nilai, dan norma yang baik. Dan di sini ada etika. Etika dalam dunia keperawatan pun perlu memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai tinggi Pancasila agar asuhan keperawatan yang diberikan dapat sesuai dan diterima masyarakat. Sehingga kita perlu mengetahui untuk selanjutnya penerapan Pancasila, nilai-nilai dalam keperawatan. Di sini juga ada moral. Seorang perawat harus mempunyai prinsip-prinsip moral, tetapi prinsip moral itu bukan sebagai suatu peraturan konkret untuk bertindak, namun sebagai suatu pedoman umum untuk memilih apakah tindakan-tindakan yang dilakukan perawat itu benar atau salah. Seorang perawat benar-benar mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam setiap tindakan. Seorang perawat harus mempunyai prinsip-prinsip moral, tetapi prinsip moral itu bukan sebagai suatu peraturan konkret untuk bertindak, namun sebagai suatu pedoman namun untuk memiliki apakah tindakan-tindakan yang dilakukan perawat itu benar atau salah. Dan di sini juga ada nilai dan norma. Nilai dan norma memiliki hubungan. Nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai merupakan sesuatu yang bersifat hakiki, intisari, atau makna yang terdalam. Dan nilai juga adalah sesuatu yang abstrak yang berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal yang berdiri ideal. Dan di sini ada lanjutannya juga, agar hal yang bersifat abstrak itu menjadi konkret dan nyata, maka perlu dirumuskan yang lebih konkret dalam wujud norma. Aturan-aturan merupakan pemerintah dan larangan yang terdekat dalam norma itu berdasarkan pada suatu nilai yang oleh masyarakat dianggap baik dan bermanfaat. Di sini ada Pancasila dalam norma keperawatan. Norma profesi keperawatan, norma adat sopan santun, norma hukum, norma agama, norma moral. Dan di sini saya akan menjelaskan dulu norma adat sopan santun. Perawat harus dapat menghargai adat istiadat seorang pasien dan menjaga sikap dan tingkah laku di ruang lingkup pekerjaan dan di ruang lingkup masyarakat. Dan ada juga nih norma hukum. Seorang perawat harus mematuhi prosedur dan undang-undang tentang keperawatan. Dan ada juga norma moral. Norma moral harus memiliki moral yang bersifat melayani pasien. Perawat harus bersikap sopan dan ramah dalam menghadapi pasien. Dan yang paling penting, norma agama. Perawat harus memiliki sifat toleransi terhadap masing-masing kepercayaan pasien. Di sini ada tujuan norma. Tujuan norma yang ke-1 adalah seorang perawat harus mempertanggungjawabkan secara moral dan etika atas tindakannya. Yang kedua, seorang perawat harus memiliki loyalitas kerja yang tinggi terhadap pasien. Yang keempat, seorang perawat harus dapat membedakan suatu hal yang baik dan benar. Seorang perawat hendaknya memiliki etos kerja dengan produktivitas kerja, cara kerja yang efisien dan efektif. Dan ada lanjutannya,
Lanjutan seorang perawat hendaknya memiliki sifat keterbukaan terhadap pasien dan menciptakan tenaga keperawatan kompeten dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur dan tindakan medis serta meminimalisir tindakan yang menyimpan dalam bidang medis. Sila kedua, kemanusiaan dan beradab. Seorang perawat harus mempunyai rasa kemanusiaan, moralitas, dan tinggi terhadap sesama. Yang kedua, pekerjaan perawat merupakan panggilan kemanusiaan yang mendahulukan kepentingan klien. Yang ketiga, perawat dalam memberikan pelayanan harus mendahulukan kepentingan masyarakat. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Perawat dapat menompa hubungan kerja sama dengan teman kerja, baik tenaga keperawatan maupun tenaga profesi lainnya. Dan ada juga sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam melaksanakan tindakan perawatan harus membuat keputusan berdasarkan musyawarah dan kerjasama dengan dokter atau ahli medis lainnya. Dan perawat mengembang tanggung jawab bersama masyarakat untuk memperakasi dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Yang kelima, dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pelayanan yang diberikan harus berdasarkan pada nilai yang luhur, niat yang murni untuk keselamatan dan kesejahteraan umat tanpa membedakan kebangsaan. Pengertian Pancasila menurut para ahli. Di sini juga ada pengertian Pancasila menurut ahli ini, yaitu dari Muhammad Yamin. Pancasila dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi asas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Dan di sini ada Insinyur Soekarno yang berbunyi Pancasila dari si jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Dan di sini ada Notonegoro. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Di sini kesimpulannya, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka, manusia Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengalamannya harus dimulai setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggaraan negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.